Tunjuk-tunjuk itu. Sama, Bapak bata-bata saya. Jangan di sini duduk. Harus ya. Tenang. Adu mulut dan saling dorong terjadi saat pembongkaran 154 bangunan liar di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten. Anak kecil Makanya kan emosi duduk baru. anak kecil. Coba anak kecil saya. Pak, jangan dipegang. Nggak usah dipegang, Pak. Nggak usah dipeluk, Pak. Nggak usah dipeluk. Kangan sempat terjadi, namun pembongkaran tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Dua alat berat dikerahkan untuk meruntuhkan bangunan yang sebelumnya diisi oleh pedagang. Rencananya, lahan milik PT KAI ini nantinya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kita harus melihatnya berdasarkan aturan gitu. Kalau memang aturannya tidak memungkinkan untuk kita tampung atau untuk kita sikapi kaitan dengan keinginannya, ya kita harus tetap dalam koridor menegakkan aturan. Pak, tadi mereka sempat katanya bangunan legal, itu gimana? Enggak, itu alibinya mereka lah. Alibinya beberapa orang yang merasa tidak puas. Para pedagang diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan ke pengadilan jika merasa memiliki legalitas untuk menempati lahan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dipenuhi karangan bunga simbol duka tewasnya mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi. Dukungan penegakan hukum kasus kecelakaan Argo terus mengalir. Hari ketiga lawatan Presiden Prancis ke tanah air, Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sepakati penguatan pendidikan, industri kreatif, dan kuliner. Halo pemirsa, Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sido Malam selengkapnya. Pemirsa, karangan bunga sebagai simbol duka untuk Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas, terus berdatangan ke halaman kampusnya. Pengiriman bunga berharap keadilan ditegakkan dalam kasus tewasnya Argo. Ratusan bunga diletakkan mahasiswa dan warga Yogyakarta di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aksi ini sebagai simbol duka yang mendalam untuk almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari lalu. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap kasus ini dapat diselesaikan oleh kepolisian dengan tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku. Harapannya dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Afandi hingga kasus tersebut tuntas. Selain itu, pemirsa, UGM juga membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus bergulir. Ini sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus
untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu. Polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik sekali, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika diminta tanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Saat ditanya wartawan, dirinya hanya berkata belum. Menteri izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa ya? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum. Sebelumnya polisi menetapkan Triyanto alias TY, mantan pegawai Basnas Jabar sebagai tersangka. TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jabar. Penyidik di Tres-Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana memasang gapura untuk pengamanan di kawasan Jawa Barat. Gapura yang dilengkapi pagar digital nantinya bisa dikendalikan dalam satu sistem. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berupaya menurunkan angka kejahatan di Jawa Barat. Kedepan Deddy Mulyadi berencana memasang gapura di setiap perbatasan kabupaten yang dilengkapi dengan teknologi digital. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah. Ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Kan datang ketika masalahnya sudah selesai. Demul berkeyakinan dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan teknologi yang tinggi, tidak akan ada orang yang berani berbuat kejahatan. Tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata tidak sebanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan warga terhadap Deddy Mulyadi mencapai 94,8%. Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, dalam survei ini terjadi kesenjangan antara persepsi terhadap pemimpin dan institusi yang dipimpinnya. Di Jawa Barat terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya, yakni masalah kemiskinan 42%, masalah kemudahan akses permodalan 43%, pemindahan koperasi 43%, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47%. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekarang Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal tersebut mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Dalam program To The Point Aja Sindo News, ahli digital Roy Suryo membantah ada dana besar sebagaimana yang disampaikan oleh tenaga ahli utama kantor staf era Presiden Jokowi, Ali Mohtar Ngabalin. Dalam wawancara sebelumnya, Ngabalin menyebut ada proyek besar yang dikelola bertahun-tahun untuk isu ijazah Jokowi. Dan berikut perbincangan Roy Suryo dengan jurnalis senior Sindo News, Lukman Hanafi dan Andre Susanto. Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Oh, kepalanya iyalah. Ini. Iyalah kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Kami ini peneliti yang benar-benar malah cinta kampus. Saya
Dr. Rismond, Dr. Tifa itu kebetulan adalah memang S1, S2-nya asli UGM. Asli jadi tekenin. Saya komunikasi, S1-nya, S2-nya Public Health UGM. Dr. Tifa S1, S2-nya kedokteran UGM. Dr. Rismond itu S1, S2-nya adalah juga elektro UGM. S3-nya di Jepang. Kalau Dr. Tifa lagi menempuh S3, ya. Kalau saya S3-nya memang malah bareng dengan bukan bareng ya, satu alma mater kalau dengan nyebelin tadi gitu loh, karena UNJ kita di Universitas itu persis sama kemarin gue bilang nih, itu orang-orang top loh, tapi coba play lagi, katanya ya orang top tapi kalau nyari sesuatu ya bawa pakai apa itu kemarin ya. Jadi pokoknya makanya itu dia kalau nyari makan itu yang halal kayak gitu. Justru enggak kebalik. Saya tahu kapasitasnya orang-orang punya. Iya, tahu aku dan nonton. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo, saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Saya mengerti kapasitasnya, saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Itu pertanyaannya kan. Boleh jadi karena lingkungan. Ada cermin nggak? Kalau ada cermin mau saya taruh di depannya gitu. Kenapa itu? Lah ya dia harusnya bicara untuk dia sendiri dong kalau kayak gitu. Iya kan? Benar-benar kali. Lillahi ta'ala apa yang kami lakukan itu karena kami cinta kampus. Ya. Kami tidak rela Universitas Gadjah Mada, alma mater kami, itu melakukan hal-hal yang tidak proper. Ya. Kenapa saya bilang tidak proper? Ini benar-benar. Karena kami itu cinta kampus, maka kami pulang ke kampus waktu itu, kita ketemu dengan Dekan Fakultas Kehutanan, ketemu dengan Wakil Rektor 1, Prof. Wening, ketemu dengan Dr. Ari Sujito, ya. Kita minta lihat, coba yang dikatakan skripsinya Jokowi kayak apa. Diberikan langsung oleh Wakil Rektor loh ya. Dan saya tanya waktu itu, ini skripsi aslinya? Ya. Jadi itu bukan kopi loh ya, itu skripsi. Begitu diberikan, terus kita lihat. Nah itulah akhirnya muncul temuan-temuan yang kayak sudah disampaikan saya dan Dr. Rismond. Tanda tangan dosen yang katanya dosen penguji Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu diragukan, bahkan yang meragukan itu adalah putrinya sendiri, Aida Greenberry. Dia bilang itu bukan tanda tangan ayahnya, namanya juga salah, ya. Bahkan lembar pengujiannya juga tidak ada, tidak ada nama Pak Kasmujo di situ. Padahal 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, tahun 2017 itu kan maaf ini, kebohongan itu kan sudah berlangsung semenjak 8 tahun yang lalu. Ketika Pak Kasmujo tiba-tiba dipanggil ya oleh Jokowi, kemudian di Fakultas Kehutanan, inilah dosen pembimbing saya, gitu kan. Terus dia bilang bolak-balik galak, gitu kan. Dan terima kasih Pak Kasmujo atas berat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Jadi itu coba ditanyakan kepada ahli bahasa atau ahli siapapun, pasti akan dalam pikirannya, oh Pak Kasmujo ini dosen pembimbing skripsi. Karena memang kalau pembimbing skripsi lah yang bolak-balik kayak gitu. Kalau namanya dosen pembimbing akademik itu nggak ada bolak-balik. Nah, apalagi terakhir Mas, Pak Kasmujo, alhamdulillah ini benar-benar saya hormat kepada Pak Kasmujo. Ya, terakhir kan kemarin menanya, saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Saya malah waktu itu masih asdos. Kalau asisten dosen itu jangankan dia bimbing, dia apalagi bimbing akademik, nggak berat dia tanda tangan di KRS. Jadi kebohongannya terbongkar. Nah, apalagi ini kebohongan yang katanya ada dana besar gitu. Makanya kalau ada dana besar, nah itu. Tapi profesor udah ngomong loh. Makanya kasih kaca, ya, yang profesor atau prof yang lain atau provokator, ya kan gitu. Coba deh Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau, ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar, sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada sebenarnya sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi, kalau memang itu Anda bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti, ya mungkin dikasih das itu aja. Sekarang pertanyaan saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun resikonya siap ya? Apapun resikonya siap, kalaupun ada. Ya, jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun 0 rupiah. Tidak. Saksikan pernyataan Roy Suryo selengkapnya di kanal YouTube Sindo News. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Budi Aris Setiadi didesak segera klarifikasi atas pernyataannya yang menuduh PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan telah melaporkan Budi Aris ke polisi. Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak.
Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Menteri Koperasi Budi Aristiadi diminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Pernyataan itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Juru bicara PDI Perjuangan menganggap pernyataan itu bertendensi ke PDI Perjuangan. Mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei. Sementara itu, DPP Projo menyebut Budi Ari tidak pernah mengunggah pernyataan itu ke media sosial. Bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat, ya. Sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Belakangan nama Budi Aristiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, angkat bicara terkait dengan dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam kasus judi online. Menurutnya, Budi Ari diduga kuat terlibat kasus tersebut. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga, kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah berarti bukan fitnah saya. Bukan fitnah dong, bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah. Dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan. Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku. Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Sebelum mengunjungi Candi Borobudur, Presiden Emmanuel Macron menjelajahi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.